Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah begitu banyak memberikan kita karunia, nikmat, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas pada hari ini. Yang paling penting ialah nikmat sehat. Perlu kita ketahui, kesehatan tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Tidak ada gunanya uang yang banyak jikalau kita terbaring di atas kasur. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah majelis akan menjadi busuk, akan menjadi bangkai bila tidak menyebut kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak Nabi Muhammad SAW akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Zulkifli SAG MPDI serta teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkan saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Ikhlas. Ketahuilah wahai saudaraku, sesama muslim, amal perbuatan itu pasti terjadi dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal adalah wajib berdasarkan firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjelaskan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Karena ikhlas memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita, maka pasti pula ia memiliki banyak sekali faedah atau manfaat. Di bawah ini ada beberapa faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari keikhlasan niat kita dalam beramal ibadah. Yang pertama, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan memperoleh pahala di sisinya. Inti makna ayat itu ialah barang siapa yang berniat demikian, yaitu memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau mengadakan perdamaian di antara manusia karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah akan berikan dia pahala yang besar. Poin yang kedua, kita akan memperoleh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa. Sebab doa yang pertama, yang kedua salat, yang ketiga ikhlas. Lalu orang-orang yang lemah dari umat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dilanjutkan dengan poin yang ketiga, hati kita bersih dari dendam. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, hati seseorang muslim tidak akan dimasuki dengan 3 perkara. Yang pertama, ikhlas beramal dalam ibadah. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin muslim. Yang ketiga, menetapi jamaah mereka.
Dilanjuti dengan poin yang keempat. Kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, termasuk dosa besarnya. Alangkah bangga kita menjadi seorang muslim sudah melakukan dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita bertobat bersungguh-sungguh. Poin yang kelima, perbuatan yang mubah dilakukan dengan ikhlas bisa berubah menjadi ketaatan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah seorang dari kita apabila menunaikan syahwatnya kepada hal yang halal, yaitu istrinya, dia akan memperoleh pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Apa pendapat kalian apabila ia menunaikan syahwatnya pada yang haram, yaitu bukan kepada istrinya, apakah ia mendapatkan dosa? Begitu juga apabila ia menunaikan syahwatnya kepada yang halal, maka ia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Demikian kultum yang sangat singkat ini saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran datang dari Allah, adapun kesalahan datang dari saya pribadi. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.